yang ngambil orange buff milik LTZ. Oh ini aku suka banget sih. Hoshi mereka menunjukkan sesuatu yang sangat bagus. Dimana memang ya, kalau lawan menggunakan Jowhead, di orange buff pasti cepetin. Oke. Dan Sukiyaki tinggal masuk tadi, karena sudah low HP, dia masuk retribution, dia bisa langsung keluar juga. Dan ini membuat tim Falcons, mereka cukup pincang sebenarnya dia bikin, karena KLTC tanpa orange buff. Dan itu skenario yang sangat-sangat baik untuk menjawab Jowhead dan juga Suyo, yang sekarang membuat Hoshi bermain lebih agresif, Flicker dikeluarkan, tapi tertangkap efek ban, Rince dikejar, KLTC yang berhasil mendapatkan first blood-nya, dilempar sektor Flicker oleh Ogwen dan terus pun dan kali ini Idok belum berhasil memang menyelamatkan nyawa dari dua member Araki lainnya. Meskipun Araki kehilangan lava golem, tapi ini kerugian yang cukup fatal untuk Araki dari keuntungan mereka. Ya, ternyata dari tim Falcons juga mereka bermain lebih agresif ya. Kehilangan orange buff, mereka bermain agresif, mereka memaksimalkan power dari Suyo itu sendiri di level 3 lagi. Langsung nabrak, dan kita bisa melihat berapa besarnya damage yang sudah terakumulasi dari Suyo. Ya, dan jujur itu pergerakan yang sangat cepat juga dari Falcons untuk menjawab ya. RRQ mereka dibuat sedikit ada kesalahan karena terlalu maju dari susu Jin yang tadi berhasil dipanis balik oleh member Falcons, terutama Ogwen dan juga KLTC yang bersiap. Tapi kali ini kondisinya Turtle sudah mulai dikuasai tim Falcons. Retribution dari Golden tapi gagal dan Darren menjadi penyelamat. Tinggal secara Turtle yang membuat keuntungan beriman untuk RRQ masih bahkan Flapsy, Reksekusi, Vio tertinggal. Gak ada flicker dari Vio, Shadow Kill dikeluarkan, berhasil dieksekusi oleh Rince. Menjadi keuntungan yang lagi-lagi dipegang oleh RRQ Hoshi. Mistakes dari tim Falcons. Retribution yang terlalu cepat lagi dipergunakan KLTZ mungkin ya, dikarenakan dorongan dari Fishblade juga tadi yang terjadi, sehingga sedikit panik dari KLTZ untuk menekan tombol Retribution. Dan tim Falcons mereka kembali tertinggal, jadi sama-sama saling balas-membalas satu sama lain. Dan tempo permainan ini belum pelan, masih cepat juga sebenarnya. Karena kita jarang melihat dari region PH kita harus kontes di early dengan poin kill ya, totalnya sudah 4 sekali dari 3. Benar-benar, dan ini mungkin ada pasien dilakukan oleh Falcons ya, berhadapan dengan RRQ Hoshi yang biasanya early game mereka nggak terlalu agresif, tapi mulai di menit ke-7, ke-8 sebelum lawan pertama muncul, mereka udah mulai tuh memegang tempo permainannya. Dan kali ini memang pergerakan dari Idok yang nggak diduga-duga membuat Ogwen agak sedikit panik di sana meskipun mendapatkan poin pick pertama karena Ogwen, tapi Idok pun reksekusi dan menggagalkan reward positionnya. KLTC terpaksa harus bermain jauh lebih aman karena Toy terlihat datang dari kejauhan. Ya, Pio yang harus diwaspadai sekarang karena dia selalu nempel dengan taratnya, tidak ingin terlalu maju juga. Dan Super Marco sementara waktu hanya kan berusaha untuk mendapatkan stack demi stack ya. Wah, ini masalahnya Super Marco juga nggak selamat. Dan gimana Sukujin bahkan bisa mendapatkan Super Marco yang tadi udah kehabisan langkah untuk mengeluarkan Battle Mirror Image. Ini menjadi keuntungan yang berlipat ganda untuk RRQ Hoshi karena lagi-lagi space buat Toy mendapatkan free farm, apalagi Idok sama Rin sekarang megangin juga untuk di belakang atau tarik top lane keluar dari View langsung Baptiste berusaha untuk menabrak ya. Dan di area akan bisa di defense untuk kelas katapultnya diberikan kepada View. Ternyata Super Marco agak sedikit terlambat. Sakwinklo tidak ada masalah juga, Flapsy mengambil area mid dan kita akan melihat level 5 jungler akan clear di XP lane. Ya udah waktunya nih. Wah, tapi ini Idok nggak ketahuan sama sekali oleh View. Oke, try sedikit, masih menunggu momentum, dan ternyata KLTZ yang dari keberadaan dari Idok membuka Glorious Pathways untuk jadi dituju. Dengan expand, apa pun dikeluarkan, terus kita begitu menghindar, tapi Retribution yang belum connect memang, tapi dapatkan oleh View. Terus Turtle kedua, penyelamatan yang begitu bilang dari sang mid laner tim Falcons berhasil mendapatkan objektif Turtle-nya. Yap, Turtle pertama, Turtle kedua bukan jungler yang mendapetin, tapi EXP dan juga mid laner. Dan kali ini ya, memang tempo pemain agak pelan, tapi kalau kita lihat Super Marco-nya ini harus bisa juga di pick off karena dua late game insurance bagi tim Falcons ini akan sangat berbahaya di mid game. Dan sejauh ini ya, View juga sudah bermain dengan cukup baik. Dia hanya sekali terpick off, udah dia main di belakang terus. Tidak ingin membiarkan posisinya juga terlihat dengan pemain-pemain RRQ. Iya, tapi masalahnya sekarang gimana caranya RRQ membongkar rotasi bertahan dari tim Falcon. Sekarang mereka udah bergerak secara aman banget. Tapi kali ini nggak dengan Idok yang datang setelah tiba-tiba mereka dikeluarkan. Tertangkap Curtain Call, View dan juga Flapsy masih berhasil menahan semua damage yang diterima. Dan bahkan di bagian lain
Ada zaman force yang diaktifkan oleh Toy memukul mundur Super Marco. Selesai dengan beberapa hit ke arah outer turretnya. Dan ini bisa saja untuk terus mendorong dari RRQ terutama di bagian tengah karena Suzuki bersiap. 1v2 terlihat backupan pun datang Dairen dan juga Rin yang mendorong mundur. Tapi Quatsiro yang begitu beresiko hampir saja bisa dilempar oleh ejector. Ya, Federasi berhasil untuk mendapatkan Lito Wanderer. It's okay. Tapi top lane-nya lihat Super Marco-nya di-push ternyata. Itu pressure yang tiada henti dari Toy dan lihat gimana Toy bermain dengan sangat nyaman di depan Super Marco. Ya, betul. Juara dunia. Betul, the Bulletproof Super Marco. Yang ternyata berhasil didesak mundur juga, bahkan harus kehilangan ya untuk tarot yang dijaga oleh dia juga. Sementara tugas di lane game-nya aku takutnya bakal Kyoshi karena mereka nggak punya akses nanti untuk menuju ke field. Sekarang mereka masih punya itu, masih bisa sembunyi dalam rumput. Tapi late game pasti beda cerita. Ya, aku ngeliatnya bisa tetap naruh harapan ke arah Sutsujin sih. Ngeliat dia kondisi masih aman banget ya dengan 2 poin kill dan dari segi gold lead juga semua member RRQ Hoshi ada di atas dari tim Falcon. Tapi kondisinya akan segera berubah pastinya di terminal ketiga. Setup seperti apa yang akan dilakukan karena konsep yang dilakukan oleh tim Falcon. Menuju ke bagian tengah, Gwen masih menunggu momentum. Dairen dan Trace Bolt yang dikeluarkan. Remote Equation yang berhasil memberikan cover dan bahkan posisi Kenzie down. Nick Dimas Sutsujin menggunakan shadow kill di timing yang tepat memukul mundur Super Marco dan kali ini turtle ketiga milik RRQ. Ya pasti jatuh ke tangan RRQ karena Calvi yang tumbang juga dan nice play tadi. RRQ Hoshi berhasil untuk memenangkan tim fight yang sangat berat. Wah, tapi ejector itu bagus banget meskipun Rin tereksekusi. Tapi RRQ nggak tinggal diam, mereka mencoba mencari pertukaran dengan Super Marco yang ditangkap dengan fist break. Untuk masih ada mirror image. Tapi nggak hanya kerugian itu saja karena mereka pun kehilangan outer target lane. Yap. Banyak ya, dan targeting dari Ogwen juga untuk melempar satu hero. Ini belum bisa langsung dipastikan tumbang. Jadi ini jadi PR untuk tim Falcon lagi kan, Ejector? Oke, menghindari dengan best strike, tapi gimana Sutsujin? Shadow kill yang tepat dikeluarkan setelah menghindari Quatsiro yang menunjukkan bagi buahkan Kelsey dan dikejar dan Kelsey pun jalan untuk kedua kalinya. Dairen yang berhasil menyelamatkan momentum dari Sutsujin yang kehilangan Quatsiro tadi. Yap. Semuanya habis satu demi satu tim Falcon. Mereka sudah berhasil untuk dipukul mundur oleh RRQ Hoshi dan lambat laun. Jungle mereka juga divasi. Kali RRQ Hoshi pegang kendali sangat dalam. Wah, dan bahkan opposite gak dikasih escape. The God itself langsung dimakan bulat-bulat oleh RRQ Hoshi. Dan sekarang lihat gimana. Seperti yang tadi kita bahas, tempo permain RRQ Hoshi meningkat di berisi 8. Dan lihat gold lead mereka hampir menyentuh 5.000. Cuma terlihat di awal pelan ya. Dengan ya, kill point juga nggak jauh banget, belum sampai ke double digit. Tapi mereka sudah berhasil untuk menguasai bagian bawah. Gitar juga sudah pecah ini buat tim Falcons yang berarti lebih sulit lagi untuk Vision mereka menjaga buff demi buff. Dan kita jangan lupakan greedy draft dari tim Falcons dengan menggunakan Sicilian bersama dengan Cloud. Ini mereka butuh waktu loh buat bisa jadi juga. Iya, dan itu yang lagi-lagi diuntungkan dari draft yang dibawakan oleh Coach Cashkit ya. Karena mereka menghilangkan Moskov, menghilangkan Bruno juga dari akhir, serta Granger yang nggak ada dalam pilihan. Ini membuat dua late game insurance dari tim Falcons benar-benar dibuat kerepotan karena mid game-nya udah mulai diacak-acak oleh RRQ Hoshi. Ya, tapi sih kelebihan Science juga. Dan Toy-nya terlihat akan sangat bebas sekali sih kalau buat Toy. Ini kita juga belum melihat siapa yang bisa nangkap Toy dari sisi tim Falcons. Karena di sini percaya diri banget ya, nggak mau flip ya. Ya, mungkin pakai flicker juga bisa Toy buat dari Unstoppable Force ya. Karena Ogwen dari tadi juga targetnya ini yang ada di depan, bukan yang ada di bagian belakang. Oke. Lord, yang pertama setup dilakukan, RRQ Hoshi bersiap. Yang perlu kita waspadai adalah pergerakan dari Idok yang masih bersembunyi. Belum diketahui oleh member-member dari tim Falcon lainnya. Dan sepertinya mereka merelakan saja untuk gol yang pertama sambil menunggu untuk Super Marco mendapatkan semua farm di bagian bawah. Ya, oke, bakal lama untuk Super Marco kalau mau dapetin itemnya. Jadi ini bisa lebih jauh lagi sebenarnya buat RRQ Hoshi bisa leading. Karena mereka dapetin Lordnya, mereka bakal dapetin juga inner atau tarot semuanya dari tim Falcons. Dan bahkan yang di bagian bawah ya, Sutsujin akan bisa keep farming terus-terusan ya. Ini lebih ke membiarkan ya. Kalau dari sisi tim Falcons, Super Marco-nya harus jadi banget. Masalahnya dikasih waktu tersebut ya tuh sama RRQ Hoshi yang sekarang memang mereka bermain dengan sangat-sangat agresif. Temponya meningkat setelah di menit 7, 8 tadi. Bahkan kali ini Ogwen tertinggal. Tabrak sedikit menghindar dengan conceal play dan untungnya masih bisa diselamatkan. Tapi kalau masih ada di tangan RRQ karena sekarang Lord mendekat di bawah dari tim Falcons Philippines. Dan Sutsujin punya BOD.
Damage harusnya sudah cukup, lebih daripada cukup buat RRQ Hoshi. Siap untuk menyerang dari 3 wave yang berbeda. Only defense memang telah di-trigger, tapi reward equation dari Rin yang langsung mengunci Keltesi pun di dalam kotak kematian. Terus dia masuk lagi di belakang, Shadow King dikeluarkan, Susujin mencoba mencetak kedua sama Marco masih bisa diselamatkan, tapi enggak dengan Keltesi yang tertinggal sendirian. Kali ini kehilangan Indok memang, tapi dengan 4 player yang tersisa mereka masih coba untuk mendapatkan 2 best ya. Susujin menggocek dengan Koceno, masih cukup aman untuk menghindar menjauh dari jangkauan Keltesi. Dan sekarang mereka siap menuju ke bagian atas. Toy membuka sama Force dan View yang dituju, tapi Keltesi tertangkap. 3 member hilang dari tim Falcons. Besar RRQ Hoshi berada di atas langit. Mereka siap untuk menangkap siapapun dengan Super Marco yang hampir saja dieksekusi. Satu timing yang tepat dari Shadow Kill yang dikeluarkan Sujin. Yap, masih bisa tapi gamenya belum end. Masih akan ditahan oleh tim Falcons. Tapi kita bisa melihat ya, base turret yang hilang. Pertama tim Falcons mereka sudah sangat melemah untuk bisa keluar dari area base. Apalagi dengan perbedaan gold yang sangat jauh, yang kalau kita lihat juga goldnya semuanya leading dipegang oleh RRQ Hoshi. Bahkan, waduh, heran. Wah, duitnya banyak banget ya, 3.200 leading. Dan itu Fatih sih masalahnya. Hylos yang memang bisa dipegang banget dengan Cici. Betul. Dan lagi-lagi kita lihat gimana diskresi yang dilakukan oleh RRQ Hoshi dan masuk sesuatu jadi bagian belakang dari double kill. Mencari target ketiga karena Keltesi pun hilang. Menyisakan 2 member saya dari tim Falcons. RRQ Hoshi mengacak-gacak roster juara dunia. Bahkan kali ini mereka bisa melakukan one side push-nya karena hanya ada View dan juga Ogwen, 2 member terakhir dari Falcons Philippines yang seperti yang gak bisa bertahan karena Suzuki lagi-lagi mercenary masuk dari belakang Ogwen dan 12 menit yang dibutuhkan untuk RRQ, the King of Kings, mendapatkan game yang pertama.